Oke, kembali berjumpa kita di sini bersama ya, bersama Mr. Didi. Ada kelas 4A, B, C, dan D dalam mata pelajaran batik. Ya, di mana batik pelajarannya apa? 2 pekan sekali ya, 2 pekan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum Mister share screen berkenaan dengan batik? Tidak ada, Mister. Oke, siapa yang pernah menemani Bunda belanja batik? Ada? Oke, banyak ya belanja batik di Malioboro atau di mana gitu ya. Oke, Mister akan share screen, jadi Mister unmute dulu semua biar kondusif. Nah, kita akan belajar tentang bahan-bahan batik tulis ya. Kalau kemarin prosedur batik tulis ada pernah apa dan alat-alatnya, canting dan sebagainya, bandul, dingklik, ada taplak ya. Udah keluar kan di PTS. Nah, ini sekarang bahan-bahan yang dibutuhkan untuk batik tulis. Tidak beda jauh dengan batik cap pada semester 1. Kompetensi dasar 3.4 ya, masih mengidentifikasi peralatan dan prosedur membatik dengan teknik tulis. Jadi kalau teknik tulis itu dengan menggunakan canting tulis ya, tidak dengan canting cap. Nah, apa itu batik tulis? Batik tulis adalah kain batik yang proses pemalamannya menggunakan canting tulis. Materi ini bisa kalian download di Google Classroom atau di modul ya. Modul itu juga ada, tapi kan modul itu sangat minimalis ya, ringkasan-ringkasan. Jadi sama yang di modul sama yang di PowerPoint ini sama. Nah, bahan-bahan batik tulis yaitu apa? Pertama, kain ya, untuk dilukis, ditulis. Yang kedua, ada malam ya, malam atau lilin. Yang ketiga, pewarna. Nah, ini 3 bahan batik tulis. Kalau yang kemarin kita sudah bicara alat ya. Alatnya apa saja sudah lewat. Sekarang bahan-bahannya apa saja. 1 kain, 2 malam, 3 pewarna. Kain yang bagaimana yang untuk batik tulis? Malam yang bagaimana? Apakah lilin sembarang lilin? Pewarna juga apa? Apakah pewarna makanan atau cat tembok itu dicat? Beda ya. Nah, kita akan bahas. Pertama, kain. Kain mori ini paling sering digunakan ya untuk batik tulis. Karena apa? Tipis dan tembus sehingga memudahkan untuk nerusi. Nerusi itu istilah untuk dilukis lah, untuk digambar. Karena terlihat jelas serta kain mori bagus dalam menyerap warna. Apakah kain selain mori bisa? Ya, selain kain mori bisa. Contohnya kain santung atau kain rayon. Kenapa disebut kain santung? Sebenarnya itu dari kata Shandong. Shandong itu satu kota di Cina yang dia memproduksi kain ketika itu zaman dahulu kala. Dan itu diekspor ke kerajaan-kerajaan sekitar itu, termasuk juga kerajaan-kerajaan di Indonesia. Maka orang sini nyebutnya bukan Shandong tapi santung, dari kata Shandong. Atau kain rayon, cirinya lembut dan dingin. Yang kedua kain mori, yang ketiga kain belacu. Kain belacu itu apa? Kain mentah atau kain yang belum selesai, belum diwarnai, belum
diapa-apain. Jadi warnanya masih asli yaitu putih tulang ya. Bisa dari katun maupun sintesis. Jadi ya pokoknya kain yang belum selesai, belum finishing itu kain belaju. Biasanya dipakai untuk bikin tas, bikin kerajinan lah. Bukan untuk baju-baju yang dipakai. Makanya ketika dibatik, dikasih warna, jadi bagus kain belajunya. Nah, yang kedua malam. Ya, malam. Malam itu terbuat dari lilin, ya, terbuat dari lilin. Jadi ya sifatnya kayak lilin. Kalau kena panas mencair dia ya untuk dicanting itu ya. Malam merupakan bahan utama yang berfungsi untuk menghalangi warna yang masuk ke dalam motif yang diinginkan agar tetap putih. Ya, ketika kain itu dilapisi malam, dicelup diwarnakan, berarti yang kena lapisan itu enggak kena warna. Nah, sehingga nanti bekas batikannya masih terlihat. Kainnya putih, terus dibatik, ditutupi malam. Ketika dicelup di warna hitam, kainnya jadi warna hitam kan. Nah, yang ketutupan malam tadi, batik yang ketutupan malam tadi, kan nggak kena warna hitam. Terus malamnya ini dicopot dengan cara dicelup lagi di air panas. Sehingga kelihatanlah kain hitam yang ada motif batiknya. Itu. Malam bisa berasal dari sarang lebah, ya. Bisa dalam zaman dulu kan belum ada lilin. Jadi pakainya sarang lebah. Dicampur dengan gontorukem, parafin dan lemak nabati. Lemak nabati itu berarti lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau lemak hewani berarti lemak dari hewan. Ini bisa jadikan malam. Kalau zaman sekarang biasanya pakai lilin. Sudah beli jadi ada. Ya kayak zaman dulu harus cari sarang lebah, sengat lebah, penuh perjuangan ya. Ini malam. Yang ketiga pewarna ya. Nah, di sini pewarna ada namanya pewarna alami dan pewarna buatan. Ada pewarna alami dan pewarna buatan. Alami itu berarti dari alam. Buatan itu sintetis, bikinan manusia. Nah, pewarna alami ini bisa berasal dari tumbuhan. Dari bagian batangnya bisa, dari akar, daun, buah, dan bahan lain untuk menguatkan. Seperti kapur, tetes, tebu, dan lumpur. Ya, bahkan pakai lumpur juga. Pakai dari bahan alami. Nah, tumbuhan yang bisa digunakan sebagai pewarna tumbuhan apa aja? Kunyit. Ya, kunyit itu kunir. Warnanya kuning ya, sehingga untuk mewarnai warna kuning. Pohon tinggi itu untuk warna coklat, daun suji ini untuk warna hijau, daun nila ini warna biru, daun kesumba, sumbo dulu, warna jingga, kulit akar pace ini warna merah, bunga srigading untuk warna kuning, kulit pohon jambal itu warna abu-abu, kulit pohon teger itu warna kuning, dan kulit pohon jalawe hitam. Ini untuk warna hitam ya. Pohon cecang untuk warna merah. Kalian tentu pernah ya minum jahe cecang itu ya, enak. Secang. Warnanya apa? Merah ya, secang. Yang belum pernah nyoba, boleh silakan nyoba. Ini pelajaran batik ya, bukan IPA. Ada yang tanya di chat. Baik, selanjutnya. Nah, pewarna buatan adalah terbuat dari zat kimia buatan pabrik ya, bukan pabrik itu salah ketik. Pabrik biasa digunakan untuk batik printing atau batik cap seperti naptol, indigosol, dan rapidosol. Ini sudah kita bahas di semester 1 ya, tentang pewarna buatan. Sama, pewarna untuk batik cap dan batik tulis sama materinya. Nah, pewarna buatan membahayakan lingkungan ya, karena mengandung bahan kimia. Sehingga sebelum dibuang harus diolah dulu agar tidak merusak air dan tanah. Konon ceritanya dulu area Wibraga itu kolam dulunya. Ya, Wibraga kita ini sekolah Wibraga dulu kolam besar untuk membuang itu cairan batik. Cairan batik.
Nah, dibuang. Nah, terus dibeli sama Wibraga, jadilah sekolah kita. Ya karena dulu sepi, ya kan kolam kotor, sepi. Nah, konon ceritanya ada yang suka melihat Nana Nina. Nah, itu ya tentang batik. Sangat sedikit. Nah, setelah belajar lewat video ini, silakan kalian kerjakan tugas sesuai perintah di Google Classroom. Nggak ada tugas untuk batik ya. Tinggal kalian download dan dipelajari. Nah, baik itu ya mata pelajaran batik. Silakan ada yang mau bertanya? Boleh dihidupkan mikrofonnya. Ada kayaknya, Mister. Ada yang mau bertanya? Oh, nggak ada pertanyaan. Ya, Oke. kayaknya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti silakan kalian lanjutkan untuk tugas-tugas yang lain ya. IPA kayak misalkan mengerjakan tabel, ya terus halaman belakangnya itu ada juga nanti dilihat tugasnya di Google Classroom ya. Tidak perlu dikumpulkan. Yang jelas pekan depan akan dibahas. Kayak belum mungkin kalau PH bisa, tapi mungkin bisa jadi belum PH. Belum PH. Nanti tunggu. Kalau nggak PH berarti kita akan membahas lagi, membaca dialog lagi tadi yang sudah pada angkat tangan baca dialog. Kita bisa membaca dialog mungkin 2-3 kali dan membahas. Udah selesai pelajarannya, Mister. Iya, untuk batik sudah. Mister N dulu. Kasih waktu kalau mau chat bersama temanmu. Oke, Mister. Oke, Mister. Kita tutup Bu ya. Oke, assalamualaikum. Tugas ada di Google Classroom yang IPA ya. Di Google Classroom. Ada tugas ngamar nggak? Oh, nggak ada. Dipanggil Bu ya. Oke, dah ya. Assalamualaikum. Habis ini Mister yang mau chat, kita kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Upload ke YouTube. Ya.